Meluncur ke TKP. Siap, 86. Di sini bentar, di depan pasar Manta, sini ada satu orang tua. Dia tahu pelakunya, mereka dua saya tunggu ini. Kalau saya satu dia di sana, kemudian ada sampai dia lari bentar. Selanjutnya, pada malam hari ini kita mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah seorang pelaku. Kalau sudah mau sentuh, berapa orang di situ? Saya di Petsel Solo Bandung sama kami. Setelah melakukan koordinasi yang matang bersama dengan anggota, selanjutnya anggota menuju ke tempat keberadaan salah seorang pelaku sesuai dengan informasi yang diterima oleh anggota. Setelah tiba di tempat yang diterima informasi mengenai keberadaan salah seorang pelaku sesuai dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh anggota, selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Putar. Ikat tangannya. Kenapa kau lari? Pada saat kita lakukan penangkapan terhadap pelaku, ada 2 orang di situ pelaku bersama temannya. Salah seorang temannya ini juga hendak melarikan diri sehingga anggota mengamankan juga. Aku ambil di situ. Tas, apa isinya itu tas? Kapan itu? Sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. 5, aku apa itu orang? Dodong. Nah, setelah kita lakukan interogasi terhadap pelaku yang telah kita amankan sebelumnya ini, memang benar pelaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Mapala, Kota Makassar. Kami baru mengetahui kalau ternyata pelaku masih berusia di bawah umur, dan itu yang sangat kami sayangkan, di mana usia yang masih sangat belia namun sudah melakukan pembacokan dengan melakukan perbuatan nekat seperti itu. Masuk dari yang itu lagi bantai-bantai. Di warnet mana dia? Pelaku menerangkan jika salah seorang temannya berada di salah satu warnet di Jalan Banta-Bantaing. Selanjutnya, anggota melakukan pengembangan untuk mencari dan menemukan teman si pelaku. Tapi tadi motornya tadi ada saya lihat. Motornya. Selanjutnya, anggota menuju ke rumah tersebut untuk mencari dan menemukan teman pelaku. Nah, itulah salah satu yang disesalkan oleh kami. Setelah pelaku tertangkap, baru mereka menyesal dengan mengingat anak dan istrinya.
Dan parang yang digunakan untuk membacok korban kami curigai berada di dalam rumah pelaku, makanya kami melakukan penggeledahan. Namun setelah kami lakukan penggeledahan pada setiap sudut rumah, ternyata parang yang digunakan untuk membacok belum kami temukan. Setelah 2 orang pelaku yang kami amankan, mereka menunjuk ke salah satu jalan di wilayah Kecamatan Mamajang. Bisa masuk mobil. Sebelah mana rumahnya? Ini sebelah kiri. Belakang kamarnya. Mana? Ini tengahnya. Berdasarkan keterangan pelaku ini, bahwa teman-teman pelaku lainnya ini yang masih ada berjumlah sekitar 7 orang sering berada di rumah tersebut. Belakang. Polisi, buka pintu. Polisi, buka pintu. Jaga sini sebagiannya. Udah, weh. Jalan, weh. Dan di salah satu kamar di dalam rumah yang dimaksud ada 3 orang anak. Siapa dibawa lagi? Ada yang kesini. Ada yang datang kesini. Ada tadi yang mengintip di sini baru lari. Mama, kenapa itu teman-teman semua kah? Udah saya tahu sama. Dia udah ini, kok nenekmu dihormati sekali di sini ya? Anu sekali nenek ini. Kurang ajar ini anak sangat. Telepon bapakmu. Kamar mana di belakang tuh? Hah? Dari sini. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Dan di kamar lainnya juga ada kita temukan anak panah atau busur yang sering digunakan untuk melakukan begal. Woi, siapa kamar di belakang itu? Siapa yang tempati? Sini ke dulu. Sini ke. Siapa-siapa yang ada di sini biasa? Siapa tadi yang ada di sini? Ada orang di sini. Siapa punya busur ini, weh? Siapa punya? Biar aku. Siapa punya? Woi, siapa pernah kau busur, Aswan? Kenapa ada busur di kamarmu? Namun ternyata bukan dia dari teman pelaku. Selanjutnya kita melakukan pengembangan ke tempat lain yang ditunjukkan oleh pelaku ini yang telah kita amankan sebelumnya untuk mencari dan menemukan pelaku lainnya. Coba sendal di situ. Di atas dulu, geledah di atas. Ada para pancenya di mana, Bu? Di atas kamar di sini di bawah. Ketika tiba di rumah pelaku, kami tidak menemukan si pelaku yang dimaksud, namun sebilah parang kami berhasil menemukan yang digunakan untuk melakukan pembegalan. Itu ada darahnya itu? Ini. Hah? Bukan. Hanya enggak. Oleh tempatnya simpan. Hah? Tidak ada. Apa tas? Nah, di sana tuh yang kami temukan orang tuanya, sehingga anggota memberikan pemahaman apabila
anaknya sudah kembali atau sudah ditemukan supaya segera menyerahkan diri ke Polrestabes Makassar. Kalau memang betul-betul kita mau ini, suruh menyerahkan diri daripada kita dapat Kalau kita yang dapat berarti lain cerita, Wahir. Iya. Toh? Jadi kalau memang saya tahu posisinya di mana, nanti suruh menyerahkan diri. Iya. Iya. Karena terakhir tadi disuruh jemput di sini. Iya. Jam 8 tadi. Oke, kalian tidak apa kita sembunyikan semuanya ini tapi kita cuma tahu kita punya kelakuannya itu anak dia sudah korbankan orang. Gitu. Kasihan itu orang. Iya. Dia parahi. Dia ambil lagi barangnya orang. Ini namanya begal. Iya. Anak tak. Sebagai ayah tentunya sangat berat untuk mengetahui jika anaknya telah terlibat perbuatan pidana. Namun anak tersebut tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih di sekitar tempat yang sama dalam wilayah Bantang-Bantang Kota Makassar, di situ juga merupakan rumah salah seorang pelaku. Masuk. Di garasi rumah ditemukan satu unit motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pembegalan. Saya ambil ini motornya anak tak. Bukan motornya dia itu, kodong. Motornya itu. Keterangan dari tersangka sebut namanya itu yang dipakai. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita ke Polrestabes di Jatanras, Pak. Jadi kalau pemainnya ada kita bawa ke baik itu juga. Jadi begitu saja. Pada saat itu kami memberikan pemahaman dan pengertian kepada keluarga atau kerabat pelaku bahwa motor ini digunakan pada saat pelaku melakukan pembegalan. Masih di sekitar wilayah tersebut, pelaku menerangkan jika salah seorang temannya berada di salah satu rumah. Dan setelah terbuka, kami sampaikan kepada orang tua pelaku bahwa anak laki-lakinya terlibat kasus pencurian di Jalan Mapala, Kota Makassar. Sama sweater hitam, kan? Ibu, kita tahu korbannya ini. Sedikit mami mati. Mana sweater hitamnya? Bajunya mana? Mana sweater hitamnya? Ini. Oke. Tadi mau mana, Badi? Mau di mana kau simpan? Jangan kau bilang tidak ada. Jangan kau bilang tidak ada. Dia bisa bantu diri mana kau. Ngerti? Sekarang itu Badi di mana? Mana itu Badi? Mau cepat kok. Hah? Supaya orang tidak dengar semua di sini, kita bawa kau cepat. Kau kalau begal orang kau Dimana tidak Badimu? pusing. Mana itu Badi? Mana Badimu? Nggak usah kau bilang demi Allah. Bisa, terserah kau bawa. Kami masih bisa berikan kebijakan. Saya beri kau 5 menit. Mana Untuk Badi? berpikir Cepat di mana kok. Badi. Kalau tidak, oke. Silakan Anda mau bermain sama saya, terserah. Saya kasih kau waktu 5 menit. Nih, di mana Badimu kau simpan? Ingat kau dulu. Di mana nak? Di mana turun sana? Iya, udah mana kau susah kau Siapa yang bawa? Masa kau sendiri? Siapa yang ambil? Sudah mau ketemu? Orang tua atau ibu dari si anak ini baru mengetahui jika anaknya terlibat kasus pembegalan. Si ibu ini merasa sangat terpukul dan tidak menyangka jika ternyata anak laki-lakinya berbuat senekat itu. Cuci pagar dulu. Buka dulu pagarnya. Bagaimana caranya kau cari kuncinya? Masuk kau tidak tahu di mana kuncinya. Di rumah ini kami temukan satu unit sepeda motor dan satu orang pelaku begal yang terjadi di Jalan Mapala, Kota Makassar.